Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken dengan NIM 19240900062 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Siswa dengan Underachievement di Masa Pandemi COVID-19. Oke, yang pertama ada pengertian underachievement. Underachievement atau prestasi belajar di bawah kemampuan, yaitu siswa menampilkan prestasi di bawah kemampuan yang dimilikinya. Nah, prestasi belajar yang dicapai siswa pada dasarnya merupakan sinergi dari faktor potensi atau inteligensi dan bakat dengan faktor kepribadian, motivasi, minat, dan sikap. Kedua faktor tersebut selanjutnya berinteraksi dengan lingkungan. Prestasi rendah yang dimiliki siswa yang berbakat umumnya disebabkan oleh faktor kepribadian siswa yang tidak mendukung untuk belajar. Di antaranya seperti motivasi yang rendah, sikap negatif terhadap guru, orang tua, atau suatu mata pelajaran yang tidak disukai, atau harga diri yang rendah, ketidakyakinan akan kemampuannya, dan lain-lain. Faktor kepribadian yang tidak mendukung untuk belajar ini merupakan hasil dari interaksi antar individu dengan lingkungannya, dan siswa memiliki harga diri yang rendah karena setiap kali mereka menciptakan suatu prestasi, tidak ada satupun orang penting di sekitarnya yang memberikan penghargaan atas prestasinya tersebut. Nah, yang kedua ada kriteria underachievement. Yang pertama, menurut Whitmore menyebutkan ada beberapa kriteria yang biasanya ada pada siswa underachievement, yakni kadang kala anak memiliki nilai yang rendah dalam akademik. Kedua, tugas yang kurang maksimal dengan pengerjaannya, mampu memahami konsep dengan baik jika berminat. Yang ketiga, lebih unggul pada pekerjaan serta lisan kualitatif. Yang keempat, memiliki pengetahuan faktual sangat luas dan daya imajinasi yang sangat kuat. Yang kelima, sering merasa kurang puas akan pekerjaan yang dilakukan dengan mengkritik diri sendiri. Yang keenam, memiliki minat yang luas dan keahlian yang khusus dalam suatu bidang penelitian. Yang ketujuh, self-esteem rendah dan cenderung menarik diri dan kadang bersifat agresif di dalam kelas. Yang kedelapan, tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok, menunjukkan kepekaan dalam persepsi pada diri sendiri dan orang lain secara umum. Yang kesembilan, tujuan yang terlalu tinggi atau sebaliknya, atau tidak realistis. Yang kesepuluh, kurang menyukai pekerjaan yang bersifat praktis. Yang kesebelas, tidak dapat konsentrasi terhadap tugas atau memusatkan perhatiannya. Yang ke-12, menolak motivasi belajar yang diberikan guru. Yang ke-13, kesulitan membangun pertemanan dan memiliki stigma negatif terhadap sekolah. Kemudian faktor penyebab underachievement. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini merupakan faktor yang sangat berperan dalam penyebabkan terjadinya underachievement pada anak. Cara pengajaran, materi-materi yang diberikan, dan ukuran-ukuran keberhasilan dan kemampuan guru dapat menjadi penyebab anak mengalami underachievement. Sekolah juga merupakan faktor yang sangat berperan dalam penyebab terjadinya underachievement pada siswa. Misalnya, cara pengajaran, materi-materi yang disampaikan, dan ukuran-ukuran keberhasilan serta kemampuan guru dapat menyebabkan anak mengalami underachievement. Yang kedua, faktornya ada faktor dari guru. Faktor guru ini juga memegang peran penting dalam prestasi sekolah anak karena gurulah yang mentransfer pengetahuan kepada si anak. Bagaimana guru dalam memperlakukan anak didiknya akan mempengaruhi prestasi yang akan dicapai si anak. Harapan terhadap guru terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh pada penilaian anak mengenai kemampuan dirinya. Guru memegang peran penting dalam prestasi anak, yakni bagaimana guru dalam memperlakukan anak didiknya akan mempengaruhi prestasi yang akan dicapai anak didik. Bimbingan dan konseling adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pendidik sebagai suatu sistem. Kemudian yang ketiga, faktornya adalah keluarga atau lingkungan di rumah. Nah,
Selain sekolah, lingkungan rumah juga dapat menyebabkan anak menjadi underachievement. Bagaimana orang-orang terdekat memperlakukan anak akan mempengaruhi pencapaian anak dalam prestasi. Yang terjadi saat ini banyak faktor eksternal yang menyebabkan siswa menjadi berprestasi kurang atau underachievement. Nah, lingkungan rumah juga dapat menyebabkan anak menjadi underachievement, yaitu bagaimana orang-orang terdekat memperlakukan anak akan mempengaruhi pencapaian anak dalam berprestasi. Keluarga adalah faktor terpenting yang dapat menyebabkan anak mengalami underachievement. Misalnya, kurangnya sikap positif orang tua terhadap prestasi si anak. Orang tua terlalu dominan dalam belajar anak, kurang perhatian, dukungan, dan kesiapan orang tua untuk membantu anaknya dalam belajar di rumah. Kemudian gejala dari underachievement. Menurut Warkitri DKK, individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Kedua, hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Yang ketiga, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang wajar, misalkan masa bodoh dengan proses belajar dan pembelajaran, mendapat nilai kurang, tidak menyesal, dan sebagainya. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, misalkan membolos, pulang sebelum waktunya, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalkan mudah tersinggung, suka menyendiri, bertindak agresif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya anak dengan underachievement pada masa pandemi COVID-19. Selama berlangsungnya pandemi COVID-19, dunia pendidikan merasakan dampak yang cukup mengkhawatirkan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah hambatan yang menjadi tantangan dalam kegiatan belajar. Guru yang memiliki peran penting sebagai pendidik dan fasilitator bagi para siswa memiliki peran yang sangat penting agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan maksimal selama masa pandemi COVID-19. Guru yang membantu oleh kepala sekolah dengan menyiapkan beberapa metode pembelajaran yang diharapkan dapat efektif digunakan selama pembelajaran di tengah pandemi ini dengan menerapkan pembelajaran daring online atau jarak jauh. Nah, selama pandemi berlangsung, segala kegiatan dilakukan dari rumah. Tidak hanya belajar, tetapi bekerja dan beribadah juga dilakukan dari rumah. Dalam dunia pendidikan, metode daring dirasa cukup mampu mengatasi permasalahan ini. Pendidikan dengan metode daring diharapkan mampu menjadikan kegiatan belajar tetap optimal agar para siswa dapat menyerap pembelajaran tanpa mengalami kekurangan. Dalam pembelajaran daring dimanfaatkan beberapa media online seperti WhatsApp Group, Zoom atau Google Meet, dan beberapa platform lainnya yang mampu menunjukkan kegiatan pembelajaran daring berlangsung. Platform ini digunakan bertujuan untuk menjadi media penyampaian dan pemberian tugas agar kegiatan belajar tetap berjalan sebagaimana semestinya. Selain guru, orang tua memiliki peran yang tidak kalah penting selama kegiatan pembelajaran berlangsung di rumah. Para orang tua memiliki peran untuk memotivasi para siswa serta membimbing jalannya pembelajaran. Dengan demikian, dalam memaksimalkan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi, dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak seperti murid, guru, dan orang tua. Pembelajaran yang dilakukan selama pandemi berlangsung membutuhkan dukungan. Selain sarana dan prasarana, motivasi memiliki peran yang penting dalam memaksimalkan kegiatan belajar
belajar mengajar di dalam rumah. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama pandemi menghadapi hambatan kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar yang dihadapi para siswa selama pandemi antaranya adalah jaringan internet yang tidak semua siswa memiliki akses internet yang maksimal. Nah, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai penyebab dari siswa yang tidak dapat melangsungkan kegiatan belajar, berupa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dan ketidakmampuan siswa dalam mencapai prestasi belajar yang tidak ditetapkan. Nah, ketidakmampuan ini bukan berarti siswa memiliki kecerdasan yang kurang, tetapi motivasi dalam belajar yang rendah mengakibatkan prestasi belajar yang rendah juga. Underachievement dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah lingkungan rumah. Nah, di dalam lingkungan rumah ini menjadi faktor penyebab underachievement adalah cara dari orang tua, orang terdekat yang memperlakukan anak yang mempengaruhi terhadap pencapaian prestasi si anak. Hal ini sangat memiliki kaitan erat disebabkan pandemi yang mengharuskan anak untuk belajar di rumah. Lingkungan rumah yang nyaman dan suportif akan berdampak positif kepada si anak sehingga anak akan termotivasi lagi dalam belajarnya. Guru yang berperan sebagai penyampaian materi berperan penting, dan penyampaian yang baik dan menarik mampu menjadi motivasi bagi para siswa. Guru harus mampu menjadi berbagai metode pembelajaran yang efektif di tengah pandemi yang melanda di dunia ini. Nah, anak seringkali jenuh selama pembelajaran berlangsung, ditambah dengan kegiatan yang hanya dapat dilakukan di rumah. Dibutuhkan berbagai upaya yang mampu memotivasi para siswa selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung. Selain itu, underachievement juga dapat disebabkan kendala dalam belajar di rumah, yakni terbatasnya akses internet atau biaya yang membengkak untuk membeli kuota internet. Nah, dengan demikian dibutuhkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dengan dana BOS yang diberikan pemerintah dapat dialokasikan menjadi bantuan kuota bagi para siswa sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa perlu mengkhawatirkan kuota internet lagi. Kemudian pada saat belajar daring diharapkan guru tidak hanya memberikan tugas-tugas yang membuat siswa jenuh, tetapi lebih ke materi yang kreatif seperti kegiatan yang melatih anak menjadi mandiri tanpa anak merasa jenuh juga, dan memfasilitasi orang tua untuk bertanya langsung kepada si guru apabila tugas diberikan dirasa sulit dipecahkan oleh si siswa, dan mengurangi materi yang mengharuskan siswa mencari sendiri di internet, tetapi memberikan materi yang sesuai dengan yang ada di LKS saja. Nah, di sini paket data internet adalah masalah utama dalam pembelajaran daring, dan solusi yang diberikan dari Dinas Pendidikan adalah memberikan kuota gratis kepada guru dan murid, mengalokasi dana BOS dan PIP untuk membelikan kuota internet, juga menunjang kegiatan belajar pada saat metode daring, dan juga pengontrolan penggunaan kuota internet yang digunakan anak oleh orang tua. Pada siswa yang belajar mandiri di rumah diharapkan orang tua dapat mengkontrol juga penggunaan siswa-siswi hanya untuk belajar daring saja, bukan untuk dimanfaatkan untuk bermain game online atau media sosial lainnya, karena hal tersebut juga membuat kuota internet cepat habis. Meski begitu, dengan adanya pembelajaran daring memiliki nilai yang sangat positif karena dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, orang tua selain memberi bimbingan untuk mengajarkan pengetahuan anak di rumah, juga ikut mengawasi perilaku anak, terutama pada penggunaan media sosial atau pengoperasian gawai, sehingga orang tua juga harus memberikan pengawasan dan evaluasi di rumah agar pembelajaran daring berjalan secara maksimal.
Dengan adanya motivasi yang tinggi, akan tercipta kemampuan untuk belajar pada diri si siswa dan akan mempengaruhi hasil belajar di sekolah juga. Nah, di sini juga terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Di antaranya itu seperti memberikan pujian. Nah, pujian ini diberikan kepada siswa yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memotivasi si siswa sehingga akan memberikan harga diri serta untuk meningkatkan motivasi belajar si siswa. Yang kedua, memberikan penilaian. Penilaian diberikan sebagai hasil dari nilai kegiatan belajarnya. Peneliti akan memberikan penilaian sebagai bentuk apresiasi atas tugas-tugas yang telah dikerjakan si siswa. Hal ini dilakukan untuk memberikan dorongan kepada siswa agar menyelesaikan tugasnya dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, memberikan hadiah. Nah, hadiah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi juga, menjadi semangat siswa selama proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan memberikan hasil yang sangat positif. Oke, yang terakhir ada self-regulated learning. Self-regulated learning dilaksanakan dalam tiga fase, yakni fase pertama adalah pemikiran masa mendatang atau forethought, yang kedua kinerja atau performance, yang ketiga ada refleksi diri atau self-reflection. Nah, yang pertama ini fase pemikiran masa mendatang dilakukan dengan mengembangkan orientasi tujuan, perencanaan strategi kognitif, dan kegiatan belajar. Orientasi tujuan pada dasarnya merupakan suatu yang hendak dicapai oleh si individu. Orientasi tujuan ini juga berfungsi sebagai pemandu bagi individu dalam mengarahkan perilakunya. Orientasi ini tujuannya untuk sendiri memiliki hierarki, menjelaskan bahwa orientasi tujuan tersusun secara hierarki dari orientasi yang abstrak atau analog dengan sikap yang berada di atas. Kemudian diturunkan ke suatu yang lebih konkret. Tujuan perilaku orientasi tujuannya yang abstrak biasanya merupakan orientasi tujuan jangka panjang atau distal goal orientation. Sedangkan orientasi tujuan yang konkret merupakan orientasi tujuan jangka pendek atau proximal goal orientation. Nah, orientasi ini tujuan jangka pendek dan konkret inilah yang sangat pengaruh terhadap motivasi individu dan memberikan pengaruh bagi individu untuk mencapai sesuatu. Contohnya itu tidak akan bertujuan untuk mendapatkan nilai 8 jika mereka tidak yakin mampu untuk mencapainya atau efikasi diri rendah lah. Nah, pengembangan perencanaan strategi dan kegiatan belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan metakognisi, pengetahuan tentang strategi belajar, dan pemahaman mengenai konteks tempat dia akan belajar. Semakin efektif siswa dalam mengembangkan perencanaan strategi pengolahan diri atau personal, perilaku dan lingkungannya akan semakin tinggi tingkat regulasi diri atau self-regulation siswa tersebut. Yang kedua ada fase kinerja. Dilakukan dengan penstrukturan lingkungan atau environmental structuring dan pemantauan usaha pencapaian tujuan self-motoringnya. Kegiatan penstrukturan lingkungan dilakukan karena siswa individu memiliki kesadaran akan sumber daya atau resourcefulness, yakni kemampuan untuk mengontrol lingkungan fisik di sekitar untuk mengurangi distraktor yang menggunakan usaha belajar dan mencapai serta menggunakan referensi dan keahlian yang diperlukan untuk belajar. Melalui penstrukturan lingkungan, siswa juga dapat memiliki lingkungan belajar yang tepat bagi dia, mencapai bantuan dalam belajar, memiliki waktu belajar, dan yang lainnya juga.
Kemudian kemampuan individu dalam menstruktur lingkungan juga sangat berperan terhadap efektivitas penerapan strategi belajar. Karena strategi belajar yang disusun dalam fase regulasi diri sebelumnya harus diterapkan dalam berbagai konteks lingkungan. Nah, pemantauan diri dilakukan untuk mengawasi penerapan strategi belajar yang direncanakan dan kemajuannya dalam mencapai tujuan belajar. Melalui pemantauan diri, siswa dapat mengetahui apakah usaha yang dilakukan sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi, mengetahui hambatan yang ada di lingkungan dalam belajar dan berusaha menanggulanginya. Yang ketiga, ada fase refleksi diri. Di lingkungan dengan mengadakan penilaian diri atau self-judgment dan reaksi diri atau self-reaction, penilaian diri merupakan proses pembandingan antara hasil dari kinerja yang dilakukan dengan tujuan atau standar yang telah disusun. Hasil dari penilaian diri kemudian direaksi atau dijadikan bahan untuk melaksanakan proses regulasi diri berikutnya. Keputusan reaksi diri yang dibuat meliputi perubahan orientasi, tujuan, dan hasil yang diinginkan, perubahan strategi pencapaian tujuan dan hasil, penggantian latar tujuan dan hasil, dan peningkatan maupun penurunan efikasi diri. Fase pertama ini merupakan dari motivasi bagi proses regulasi diri, sedangkan fase kedua ini dan ketiga merupakan inti dari proses regulasi diri. Teori regulated learning ini membawa bahwa pengetahuan motivasi dalam belajar merupakan proses atribusi, ekspektasi nilai, efikasi diri, dan orientasi tujuan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.